Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia. Kita melihat sama-sama bagaimana pidato Donald Trump yang sangat menggebu-gebu. Beliau mengingatkan seluruh para hadirin, para kepala negara, para pemerintah yang hadir di PBB supaya menjunjung tinggi nilai-nilai beragama. Karena di planet dunia ini beliau mengingatkan bahwa agama satu-satunya yang sering dipersekusi, yang sering dihina, yang sering diolok-olok, yang sering dicaci maki, itu adalah agama Kristen. Bahkan seolah-olah kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Donald Trump, dia teringat dengan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu negara di mana kekristenan adalah agama yang sangat sering menjadi bahan hinaan, menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan tertawaan orang-orang tertentu dalam agama-agama tertentu, Bapak Ibu. Bahkan gereja, tempat kita beribadah, itu sangat sulit sekali kita mendapatkan izin. Izin tidak diberikan. Bukan kita tidak mau urus izin. Kita di saat beribadah, mereka datang meminta, di mana surat izin kamu bangun rumah ibadah? Di mana surat izin kamu beribadah? Ibadah kita kepada Tuhan harus ada izin sama mereka. Bangun tempat ibadah harus ada izin sama mereka. Padahal kita di dalam gereja hanya beribadah, memuji Tuhan. Kita punya waktu untuk Tuhan. Kita punya waktu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita meninggikan dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Tetapi orang-orang tertentu dalam agama tersebut, Bapak Ibu, selalu mempersekusi, selalu mempermasalahkan tempat ibadah kita, saudaraku. Jadi Donald Trump berharap kepada semua pemerintah yang ada, kepada semua kepala negara yang hadir di sidang PBB, supaya memperhatikan nilai-nilai, norma-norma agama, sehingga tidak terjadi persekusi antara satu agama dengan agama yang lain. Karena kita sama di mata hukum. Seperti di Indonesia, Bapak Ibu, sudah diatur oleh undang-undang bagaimana diberikan hak kebebasan bagi seseorang untuk memilih agama dalam berkeyakinan, dalam membangun rumah ibadah. Tetapi itu hanya sepertinya, tanda kutip, sepertinya hanya ada tulisan, hanya tertulis. Penerapan di lapangan itu sangat tidak pernah kita dapatkan, Bapak Ibu. Ya, penerapan di lapangan itu sangat kurang sekali. Nah, kita sudah sering bersuara, tetapi pemerintah tutup mata, menteri agama tutup mata. Kita dianaktirikan, padahal kita bayar pajak. Hak-hak kita dalam membayar pajak itu, Bapak Ibu, sama di mata hukum, dibuat sama. Tetapi di saat kita beribadah, pemerintah tutup mata, menteri agama pura-pura nggak lihat. Seruan kita, teriakan kita, suara kita, mereka tidak mau dengar. Dengan alasan-alasan yang tidak jelas, Bapak Ibu. Saudaraku ini kasih Tuhan, seandainya Alkitab tidak mengajarkan kepada kita kasih, dan orang Kristen tidak terikat dengan hukum kasih, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Kita akan sering melihat di media sosial, pertumpahan darah pasti terjadi. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita pasti melawan ketika ibadah kita diganggu. Makanan kita diharam-haramkan sama mereka. Mereka tidak pernah makan makanan apa yang kita makan, kecuali orang-orang tertentu makan secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Tetapi pada umumnya mereka tidak mau makan makanan yang kita makan, tetapi mereka sibuk mengharam-haramkan, bahkan sibuk sekali mereka mengkafir-kafirkan kita. Mereka rindu, Bapak Ibu, kita ingin masuk ke agama mereka. Dan saya selalu ulang-ulang, saya selalu katakan di live TikTok, di media sosial, coba saudara, ketika saudara mau meninggalkan kekristenan, saudara mau meninggalkan Yesus, masuk ke agama itu, lihat bagaimana tingkah laku mereka. Kalau saudara masuk ke agama tersebut, saya sangat yakin, saya sangat percaya, seperti yang sudah
yang sering terjadi, yang sering kita lihat, yang sering kita saksikan. Bagaimana setelah mereka meninggalkan Yesus, mulai menghina iman kekristenan, iman yang dia imani dulu, mulai menghina dan mengolok-olok kekristenan, mulai menghina Alkitab, mulai menghina Tuhan Yesus, mulai menghina agama Kristen, Bapak Ibu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kasih tidak melekat. Kasih kepada sesama itu tidak pernah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang, seandainya orang Kristen tidak terikat dengan hukum kasih, maka orang Kristen sama dengan mereka. Tetapi orang Kristen, Bapak Ibu, sudah terikat dengan hukum kasih, sudah ditanamkan kasih. Apapun yang ingin kita lakukan, kita selalu diingatkan tentang kasih. Kita selalu diingatkan tentang pengampunan. Kita selalu diingatkan tentang kesabaran. Kamu harus sabar, kamu harus punya kasih, kamu harus bisa mengampuni. Inilah, Bapak Ibu, yang sudah mengikat orang Kristen, sehingga ketika orang-orang lain melihat, agama lain memperhatikan, seolah-olah kita ini ciut, seolah-olah kita ini tidak berani, seolah-olah kita ini takut, seolah-olah kita ini adalah benar-benar agama yang ciut nyalinya, agama yang tidak punya keberanian untuk melawan. Padahal saya ingin katakan, bukan, Bapak Ibu. Kita bukan sedikit, saudaraku. Ya, di dalam dunia kita adalah nomor 1, Bapak Ibu. Di Indonesia, ya kita nomor 2, ya kita minoritas. Tetapi dari segi pemetaan wilayah, kita mayoritas. Dari segi jumlah, kita minoritas. Ingat, Bapak Ibu, dari segi jumlah kita minoritas, tapi dari segi pemetaan wilayah, ya luasnya wilayah, orang Kristen itu adalah mayoritas di bangsa dan negara ini. Tapi sekalipun itu, Bapak Ibu, kita ini sudah diikat dengan hukum kasih. Firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, di mana firman Tuhan ini, Bapak Ibu, sering sekali kita perdengarkan dan kita harus ulang-ulang, supaya firman ini tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan orang-orang bisa melihat bagaimana kasih yang sebenarnya yang dimiliki oleh orang Kristen. Karena itu tertulis dalam Alkitab dan dihidupkan oleh orang Kristen, di mana umat agama lain tidak ada. Apa itu? Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Di dalam Injil Matius 5 ayat 44, firman Tuhan berkata, di mana Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, dan berdoa untuk mereka yang menganiaya. Dan juga dalam Roma 12 ayat 20-21, Bapak Ibu, juga menekankan tindakan balasan kebaikan, seperti memberi makan musuh yang lapar sebagai cara untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 43, ayat 44, firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini, Bapak Ibu, tidak ada di dalam agama manapun, tidak diajarkan di kitab manapun. Dan dunia mengabaikan hal ini. Dunia mengajarkan, apabila engkau dikasihi, maka engkau mengasihi. Apabila engkau dicubit, kau harus mencubit. Kalau kamu tidak mau dicubit, kau jangan mencubit. Ini dunia, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengajarkan lebih daripada itu. Yesus mengajarkan kita, apabila ada orang yang membenci kamu, kasihi dia, baikin dia, ampuni dia, berkati dia, beri dia yang terbaik. Ini ajaran yang sangat konyol bila dipikirkan, Bapak Ibu. Ya, ajaran yang sangat konyol. Tetapi ajaran ini bila dihidupkan oleh semua umat beragama, saudaraku, maka dunia aman, damai, tentram. Kita hidup berdampingan satu sama yang lain sangat enak, Bapak Ibu. Kita hidup berdampingan itu tidak sulit. Kita hidup berdampingan tidak pernah bermusuhan. Karena yang kita terapkan adalah hukum kasih, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Di dunia manapun, Bapak Ibu, dari penjuru dunia manapun, dari belahan dunia manapun, di daerah manapun, di kota manapun, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Mau siapapun itu, mau premankah dia, mau siapapun dia, Bapak Ibu, mau agama apapun dia, tidak pernah ada orang yang menentang kasih. Kecuali satu, saudaraku, agama apa itu yang selalu menentang kasih, dan mereka selalu meminta supaya orang lain menghormati agamanya, orang lain menghormati imannya, orang lain menghormati kepercayaannya, orang lain menghormati akidahnya, orang lain menghormati makanan yang mereka makan.
Tetapi mereka tidak pernah menghormati agama lain, tidak pernah menghormati iman kepercayaan orang lain, tidak pernah menghormati keyakinan orang lain, dan tidak pernah menghormati Tuhan yang tidak pernah mereka sembah. Tetapi mereka meminta, ya, memaksakan orang lain untuk menghormati mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghina kitab yang tidak mereka imani, tidak sungkan-sungkan menghina Tuhan yang tidak mereka imani. Tetapi Bapak Ibu, jangan coba-coba agama lain melakukan hal yang sama. Kalau ada agama lain yang melakukan hal yang sama, maka keluarlah satu fatwa: rela mati demi agama, rela mati demi Tuhan, rela mati demi keyakinan, rela mati demi akidah, rela mati demi ini, demi itu, demi kitab, bahkan rela mati demi pemuka agama, saudaraku. Nah, ini yang diajarkan, saudara. Jadi yang diajarkan itu, yang ditanamkan itulah kebencian terhadap umat agama lain, kebencian terhadap sesembahan lain, kebencian terhadap keyakinan orang lain. Hanya segelintir orang yang benar-benar sadar bagaimana kita bisa mengasihi satu sama yang lain. Itu bukan diajarkan Bapak Ibu, itu bukan ajaran. Itu bukan dia dapatkan di sebuah kitab, tetapi dia sadar, hatinya menolak untuk melakukan kekerasan, hatinya menolak untuk mempersekusi seseorang, hatinya menolak untuk menghina dan mengolok-olok iman, kepercayaan serta agama orang, serta sesembahan yang tidak disembah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang tidak menghina agama lain, itu bukan karena ajarannya, tapi karena kesadaran hatinya yang bertolak belakang, sehingga dia tidak mau menghina agama lain, tidak mau menghina sesembahan lain, tidak mau menghina keyakinan dan kepercayaan orang lain. Sementara kita Bapak Ibu dididik dari kecil, diperdengarkan mulai dari sekolah minggu, kasih yang benar-benar kasih yang bukan sekedar tertulis, tetapi kasih yang harus kita lakukan. Sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, itulah kasih yang harus kita perlihatkan kepada dunia. Makanya Yesus hadir ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang begitu nyata kepada dunia. Bagaimana dunia menghakimi dia, bagaimana dunia mengolok-olok dia, bagaimana dunia mencaci maki dia, bagaimana dunia ingin menyalibkan dia, dan dunia bisa menyalibkannya tanpa memikirkan tentang kasih. Sekalipun Bapak Ibu itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari bahwa Kristus harus mati di atas kayu salib, tetapi karena kasih pada orang dunia, kasih pada orang ahli Taurat, kasih yang dimiliki oleh orang-orang tertentu pada zaman Yesus itu tidak ada, maka Yesus Kristus tersalibkan Bapak Ibu. Itu semua kasih yang tidak ada. Jadi saudaraku, dengan matinya Kristus di atas kayu salib, dia menunjukkan kasihnya kepada dunia, kasih yang nyata. Bukan kasih sekedar tulisan, bukan kasih sekedar ucapan, tetapi kasih dengan tindakan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia. Ya, khususnya kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, kita harus terapkan kasih itu. Maka ketika ibadah kita dipersekusi, kita cenderung diam. Kita tidak melawan. Kenapa? Karena kasih yang sudah tertanam kepada diri orang Kristen mulai dari sekolah minggu Bapak Ibu. Tidak diajarkan membenci agama lain, tidak diajarkan membenci makanan agama lain, tidak diajarkan membenci keyakinan agama lain, tidak diajarkan membenci tempat ibadah agama lain. Dari sekolah minggu, ya, sudah diajarkan, sudah dididik bagaimana bisa mengasihi. Bahkan di dalam kitab Korintus Bapak Ibu, sangat jelas sekali kitab Korintus di mana Rasul Paulus mengajarkan, menulis kepada jemaat yang ada di Korintus bagaimana supaya memiliki kasih. Bahkan Rasul Paulus berkata, orang yang tidak memiliki kasih sekalipun dia bisa berbahasa, bisa berbicara dengan semua bahasa, ya, tetapi bila dia tidak memiliki kasih, itu seperti gong. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang di Korintus, sekalipun engkau melakukan segala perkara, pandai dalam berbicara, pandai dalam mengajar, pandai dalam pelayanan, pandai dalam penginjilan, kalau engkau tidak memiliki kasih, itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi Bapak Ibu, kasih yang dididik, yang tertulis dalam Alkitab, itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kasih yang ada dalam Alkitab itulah sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah kasih yang sesungguh-sungguhnya kasih. Kasih yang sebenar-benarnya kasih Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita
kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, dua hukum ini itu tercantum, ya, mencakup semua tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi saudaraku, ketika Donald Trump mengatakan agama Kristen adalah agama yang paling sering dipersekusi di planet bumi ini, agama yang paling sering dihina, paling sering diolok-olok, umat Kristen ketika beribadah dihina, umat Kristen ketika memuji Tuhannya diolok-olok, umat Kristen ketika merayakan perayaan Natal diolok-olok, diharam-haramkan. Sepertinya Donald Trump lagi menyentil bangsa dan negara kita, bangsa yang sangat kita cintai, bangsa yang sangat kita kasih, yaitu bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Apakah kita sadar atau tidak sadar? Seperti kalau kita melihat Donald Trump lagi berbicara untuk pemerintah bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi Matius 5 ayat 44, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak ada, Bapak Ibu. Mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menganiaya kita, itu hanya ada di dalam Alkitab. Itu hanya diajarkan di dalam kekristenan. Agama lain tidak mengajarkan, ya, tidak mengajarkan, Bapak Ibu. Makanya kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Kita harus bangga telah percaya kepada Yesus. Kita harus bangga telah belajar Alkitab, telah membaca Alkitab, telah menjadi bagian daripada kekristenan. Dan kita harus tinggal di dalam kekristenan itu. Artinya kita harus tinggal di dalam Kristus, supaya hukum dan apa yang tertulis dalam Alkitab bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam Injil Lukas 6 ayat 27 dan ayat 28, itu hampir sama dengan apa yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 43 dan ayat 44. Apa kata Yesus? Tapi kepada kamu yang mau mendengarkan, kepada kamu yang mau mendengarkan, kepada dunia yang mau mendengarkan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang menyakiti kamu. Jadi saudaraku, kekristenan itu tidak diajarkan bagaimana kita bisa mati untuk agama, bagaimana kita bisa mati untuk Tuhan, bagaimana kita bisa mati untuk Alkitab, ya, bagaimana kita bisa mati untuk para pemuka agama. Tetapi kekristenan itu, Alkitab itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa menerapkan kasih sehingga agama kita dipermuliakan. Bagaimana kita menerapkan kasih sehingga Tuhan kita dipermuliakan. Bagaimana kita melakukan kasih dan menerapkan kasih sehingga orang-orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita beragama, saudaraku. Jadi ketika saya diskusi, Bapak Ibu, suatu hari lawan diskusi saya berkata, Bang Pendi, di dalam agama kami juga diajarkan kasih. Nah, saya hanya senyum-senyum. Lalu dia berkata, Bang Pendi jangan senyum. Nah, saya bilang, saya senyum karena apa yang kamu sampaikan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Realita yang terjadi di lapangan itu sangat berbeda. Nah, jadi diskusi kami panjang lebar, Bapak Ibu. Akhirnya dengan sadar dia mengakui apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kami melakukan diskusi ketika hubungan baik kami itu terjalin. Dan dia melihat kasih yang nyata dalam diri saya. Ya, ketika ketemu, saya berikan, halo, shalom, apa kabar? Nah, dia tidak keberatan lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah kenal pribadi saya. Dia sudah tahu pribadi saya. Ngopi kami sama-sama, makan sama-sama. Dia hanya bilang, Bang Pedi jangan ajak saya makan BPK ya. Daging babi ya, Bapak Pedi, dia lain boleh ajak makan. Terus saya bilang, kalau hasil korupsi bagaimana? Udahlah, jangan bicarakan itu, kata dia. Jadi Bapak Ibu, kita sering sharing. Saya berdoa supaya teman ini bisa percaya kepada Yesus. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan, ada banyak sekali orang-orang, khususnya dari Aceh, mereka DM saya lewat TikTok. Mereka minta diajarkan tentang kekristenan, tentang Alkitab, Bapak Ibu. 2 malam yang lalu, ada orang yang sharing dengan saya lewat DM. Dia ingin masuk Kristen. Saya bilang, jangan masuk Kristen dulu. Kamu berdoa dulu. Kamu sembahyang dulu. Kamu minta petunjuk dulu. Kalau benar yakin kamu ingin masuk Kristen, nanti kamu hubungi saya lagi. Jadi Bapak Ibu, dia ingin supaya hidupnya itu diubahkan. Artinya dia ingin karakternya diubahkan. Dia ingin akhlaknya diubahkan. Dia ingin adabnya itu diubahkan. Saya berkata, kalau hanya itu yang kamu inginkan, baca Alkitab, saya bilang. Ya, baca Alkitab.
nanti kamu akan mendapatkan kedamaian, kamu akan mendapatkan sukacita, nanti kamu akan mendapatkan perubahan dalam hal perubahan karakter. Nah, saudaraku, orang-orang Aceh tidak semuanya ya, hanya beberapa orang yang bisa melihat perubahan saya setelah saya percaya kepada Yesus, setelah saya masuk Kristen, setelah saya menjadi pengikut Kristus. Hanya beberapa orang Bapak Ibu yang benar-benar mau melihat. Kalau yang lain itu kebenciannya sudah ke ubun-ubun. Jadi orang-orang inilah yang melihat bagaimana sabar dan kasihnya saya di saat saya dihina, di saat saya diolok-olok ketika live, di saat saya dicaci maki ketika live Bapak Ibu. Saya tidak membalas. Sehingga hati dia tersentuh dan dia DM saya. Akhirnya kami terjadi sharing dan nama Tuhan dipermuliakan karena saya menceritakan siapa itu Yesus. Saya tidak menceritakan bagaimana agama kekristenan. Saya tidak menceritakan bagaimana pendeta, bagaimana gembala, bagaimana kehidupan orang Kristen. Saya menceritakan bagaimana Alkitab, bagaimana ajaran Alkitab dan man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Diterima puji Tuhan, tidak diterima Bapak Ibu. Tugas saya puji Tuhan sudah selesai. Ya, tugas saya sudah selesai Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata ketika ada orang yang meminta pertanggungjawaban iman kepada kamu, kamu harus bisa memberikan pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan dengan rendah hati, dengan baik, bukan dengan kasar, bukan dengan olok-olok, bukan dengan cara menghina. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang menyakiti kamu. Itu hanya benar-benar tertulis dalam Alkitab, itu hanya ada ajaran Alkitab. Sebagaimana saya katakan tadi, teman saya, ya saya punya teman, ketika diskusi dia bilang bahwa kami juga diajarkan untuk mengasihi. Lalu saya berkata, bagaimana dengan penerapan di lapangan, bagaimana dengan kejadian di lapangan, bagaimana dengan realita yang ada, bagaimana dengan kenyataan yang ada, sehingga membuat dia manggut-manggut dan akhirnya mengakui Bapak Ibu bahwa apa yang saya sampaikan selama ini itu tidak pernah bertentangan dengan hati nuraninya. Kenapa Bapak Ibu? Kasih yang kita sampaikan, bukan kejahatan yang kita sampaikan. Maka saudaraku, ketika Bapak Ibu melihat saya bersama dengan Bang JDP penginjilan di daerah Padang dan ke Nias, ke Mentawai, ke Aceh Bapak Ibu, kami tidak pernah pakai masker. Kenapa? Karena kami bukan membawa kejahatan. Kami tidak pernah mengajak orang untuk masuk agama. Kami tidak mengajak orang untuk pindah keyakinan, pindah agama. Kami hanya menceritakan tentang Injil, tentang kabar baik, kabar sukacita. Kami juga tidak membawa narkoboy, tidak membawa bakong, tidak membawa ini, tidak membawa itu. Bukan mencari musuh, tetapi membawa shalomnya Tuhan, membawa hadirat Tuhan, membawa damainya Tuhan. Maka berbahagialah kata Alkitab, orang-orang yang membawa damainya Tuhan, orang-orang yang membawa shalomnya Tuhan, orang-orang yang membawa kabar baik itu bersuka cita. Bahkan dalam Injil dikatakan orang yang membawa berita baik, orang yang membawa kabar baik, orang yang membawa damai disebut anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Karena anak iblis Bapak Ibu membawa kehancuran ke dunia ini. Ya, iblis itu membawa kehancuran. Maka dia datang untuk membunuh, membinasakan dan mencuri kedamaian dan sukacita serta kemuliaan Tuhan. Hanya itu tugas iblis Bapak Ibu. Saudaraku, dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21 ini ayat yang terakhir yang saya bacakan. Tetapi jika musuhmu lapar, wow, ya, ini luar biasa saudara ya. Tetapi jika musuhmu lapar kata Alkitab, berilah dia makan. Jadi tidak disuruh aniaya, biarkan dia mati kelaparan di situ, enggak. Sekalipun ada orang yang menghina kita, mengolok-olok kita Bapak Ibu, ada orang yang mempersekusi kita, ada orang yang mengancam kita, ada orang yang mengganggu ibadah kita. Kalaupun dia lapar, saudara, kita harus memberikan makan kepada dia. Ini kata Alkitab, jika dia haus, berilah dia minum. Karena dengan berbuat demikian, engkau menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kejahatan mengalahkan engkau, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kejahatan menguasai pikiran kita. Jangan kejahatan menguasai hati kita. Jangan kejahatan menguasai hidup kita. Tapi biarlah kebaikan, kasih Tuhan, pengampunan, itu yang harus kita terapkan. Biarlah kebaikan yang harus menguasai hati dan pikiran kita. Maka Bapak Ibu, kita harus berada selalu di dalam kebenaran Tuhan. Ya, ketika kita berada dalam kebenaran Tuhan, maka semua hal yang sulit itu bisa kita lakukan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya diancam ya oleh orang Aceh. Kalau saya pulang ke Aceh, kepala saya dihargai 200 juta katanya. Nah, saya belum upload videonya di YouTube saudara ya. Itu di TikTok. Dia tanya alamat saya, dia tanya kapan saya pulang ke Aceh. Saya bilang saya sering sekali pulang ke Aceh. Nah,
bilang di mana alamat saya bilang saya tinggal di Citra Raya Tangerang. Datang aja, saya sering makan mie Aceh di Tangerang, di Citra Raya. Datang kita sharing. Banyak orang-orang Aceh di daerah Tangerang bertemu dengan saya. Ya, mereka ada yang tegur saya ketika saya di Tangerang, ada yang lihat, Bang Pendi, bagaimana kabarnya? Akhirnya kami terjadi pembicaraan, kami terjadi sharing, tapi tidak menyangkut agama. Karena kalau ditanya tentang agama, tentang iman, tentang kepercayaan, saya selalu menjawab. Saya selalu bilang sebelum saya menjawab, kalau kamu sudah bertanya, kamu harus siap mendengarkan. Jangan simpan sakit hati, ya. Buang dulu sakit hatimu, buang dulu kebencianmu, buang dulu egomu, persiapkan hatimu untuk mendengar. Kalau tidak, jangan bertanya tentang agama, jangan bertanya tentang keyakinan dan iman. Ini saudaraku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kitab Roma 12 ayat 20 sampai 21, ya intinya kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kita pelihara kejahatan, jangan simpan kepahitan, dan jangan simpan kebencian. Mari kita kedepankan kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, terima kasih. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dimerdekakan, banyak orang menemukan kebenaran, banyak orang bisa datang kepada Yesus, banyak orang tahu tentang kebenaran, banyak orang mengerti dan memahami betapa pentingnya keselamatan jiwa. Ada dua tempat yang lagi menunggu umat manusia, surga dan neraka. Dua tempat itu penentuannya Bapak Ibu masa di dunia ini. Apakah kita mau ke surga atau kita mau ke neraka? Kalau kita mau ke neraka, maka kita berjalan dengan pikiran kita, berjalan dengan maunya kita. Tapi kalau kita mau ke surga, mari kita berjalan dengan cara Tuhan, melalui firman-Nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu ilal abi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Bapak Ibu, terus dukung dalam doa. Pertengahan bulan Oktober nanti, saya sama Bang JDP kembali pelayanan penginjilan bermisi ke pedalaman Mentawai selama 3 minggu. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, agar orang-orang yang sudah dimualafkan bisa kembali ke jalan yang benar, bisa kembali kepada Tuhan, bisa memahami, mengerti tentang pentingnya keselamatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adora Yesus Habasyah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadid. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah video quote dari Presiden Trump Amerika Serikat dan juga komentar saudara kita Effendi Usman. Dalam pidatonya, Trump menyampaikan kepada seluruh pemimpin negara yang hadir pada sidang PBB untuk melindungi kebebasan beragama. Trump menegaskan bahwa agama yang paling dipersekusi di planet saat ini yakni agama Kristen. Trump menambahkan untuk kita jaga kedaulatan kita dan menghargai nilai-nilai yang membuat setiap bangsa spesial. Nah, teman-teman, di sini Presiden Trump mengingatkan kepada seluruh kepala-kepala negara supaya setiap agama mengalami kebebasan di dalam beragama, bebas menyembah Allah yang dia yakini, bebas beriman kepada Allah yang dia yakini. Tetapi ternyata di Indonesia ini umat Kristiani tidak bebas untuk menyembah kepada Tuhannya. Kalau umat Kristiani berdoa, beribadah, maka ada oknum-oknum tertentu yang mencoba membubarkan, bahkan merusak ibadahnya, dan mereka melakukan teror terhadap anak-anak. Nah, pernyataan Trump ini sebenarnya sangat mempermalukan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena di Indonesia sendiri, Bapak Prabowo tidak tegas terhadap para intoleran, tidak membuat satu aturan dan ketegasan untuk menindak secara tegas para intoleran. Tetapi balagu Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto siap membela Palestina dan juga siap pasang badan untuk membela Palestina, sementara di negara sendiri umat Kristiani yang seringkali dipersekusi secara masif, bahkan tiap bulan saudara tiap bulan terakhir ini terjadi kasus intoleran. Tapi pada saat ini, detik ini, Bapak Presiden Republik Indonesia belum buka suara sama sekali. Ya, nah teman-teman, saya melihat
Bapak Presiden Prabowo tidak menangani kasus ini secara serius. Api-api berpidato bela Palestina, sementara kasus intoleran di bangsa sendiri tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membuat umat Kristiani di Indonesia bebas menyembah kepada Tuhannya, bebas beribadah, bebas sebebas-bebasnya dalam hal beribadah. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Untuk apa engkau bela negara lain? Untuk apa engkau pasang badan terhadap negara lain kalau di negara sendiri tidak engkau urus? Bagaimana mungkin engkau bisa mengurus negara lain? Ini kan kocak, teman-teman, kocak, ya. Sejak tahun 2006 SKB 2 Menteri telah diterbitkan. Ada berapa dan sampai pada tahun 2025 ini ada ribuan kasus intoleransi yang ada di bangsa ini. Ada gereja dibubarkan, gereja diteror, anak-anak diteror, dan rumah ibadah dirusak oleh oknum-oknum intoleran, diganggu ibadahnya dan lain sebagainya, dan dipersulit untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah. Ini sungguh sangat miris sekali. Ini sungguh sangat tidak manusiawi, ya. Mengenai kasus ini, sangat disayangkan pernyataan Menteri Agama. Ia mengatakan bahwa semua ini yang terjadi, kasus intoleransi ini hanya salah paham. Ironisnya, MUI bilang kasus intoleransi ini hanya reaksi bukan aksi. Ini sungguh sangat miris, ini tidak boleh dibiarkan. Kiranya negara mengambil langkah untuk menindak secara tegas para manusia-manusia biadab ini yang berbaju agama, yang berbaju sorban, yang berpeci ini. Kiranya pemerintah menangani secara serius, dan terlebih kepada dunia, kiranya dunia menyerukan atau PBB menyuarakan kedaulatan setiap negara supaya membela hak-hak setiap warga negara. Dan terlebih pada pidato Trump ini sungguh sangat mengangkat sebuah isu terkait dengan kasus intoleransi. Nah, teman-teman, tadi oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh saudara saya Evangelis Effendi Usman, seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan, sungguh sangat luar biasa pemaparannya terkait dengan iman kekristenan, dan saya tidak bisa mengulangi dia lagi. Kiranya teman-teman boleh memahaminya dan boleh mengerti, merenungkannya di dalam kehidupan kita. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.